Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Filipi pasal yang pertama, ayat 2 ditambah ayat 5 sampai dengan ayat 8. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudara-saudari, karena unsur kualitas apakah dalam gereja sehingga kita bersyukur? Apakah karena warganya yang begitu banyak? Atau apakah karena gedung dan fasilitasnya yang megah dan lengkap? Atau apakah karena programnya oke dan partisipasi jemaatnya tinggi? Apakah ukurannya akan kesuksesan sebuah gereja? Melalui renungan harian kita pada saat ini, marilah kita memperhatikan hal-hal dalam gereja di Filipi yang membuat Paulus bersyukur. Paulus mengenal gereja itu lewat kasihnya yang nyata sebab Allah sendiri yang mendirikannya. Gereja itu adalah tubuh Kristus dan di dalamnya ada anak-anak Tuhan yang setia dan dedikatif seperti Lydia, si kepala penjara. Dan satu hal yang pasti, mereka pasti akan loyal kepada Paulus dan kepada Tuhan. Dalam perikop ini, kita dapat melihat bahwa Paulus mengucap syukur bukan karena keadaan eksternal gereja itu. Apalagi keadaan eksternal gereja di Filipi juga, atau di gereja di Asia Kecil dan Eropa pada abad-abad permulaan Kristen pasti tidak dapat dibandingkan dengan gereja-gereja di kota-kota besar di Indonesia. Paulus mengucap syukur karena persekutuan yang kuat antara warga gereja di Filipi dalam hal penginjilan. Sebab sejak dari awal, gereja itu berdiri dan sampai saat Paulus menulis surat ini. Paulus juga mengucap syukur karena mereka berpegang teguh kepada iman mula-mula dan tetap setia bertumbuh di dalam iman. Dan satu hal lagi, jelas Paulus sangat bersyukur karena semangat mereka untuk selalu terlibat dalam pelayanan Rasul Paulus. Melalui renungan harian Luther kita hari ini, apakah yang dapat kita tarik tentang kemajuan gereja dan kemajuan penginjilan? Yang pertama, gereja adalah tubuh daripada Kristus itu sendiri. Dan yang kedua, pemimpin atau pendeta dalam gereja harus selalu memperhatikan gereja itu, bahkan ketika ia pun tidak dapat hadir bersama-sama dengan jemaat sekalipun. Ia harus terus bertekun, bersekutu, menaruh gereja itu di dalam dua-duanya. Bahkan ketika ia sendiri dalam kesusahan, seperti Paulus, di dalam penjara ia tetap memberikan perhatian kepada jemaatnya lewat surat-surat kiriman. Dan yang ketiga, sejak awal gereja itu sudah diarahkan untuk menjadi gereja yang berperan serta melayani dalam berbagai bentuk pelayanan, bukan hanya menerima berkat dan pelayanan.
gereja yang dipimpin ke dalam kebenaran, dan warganya terfokus melayani Injil Kristus dengan pemberitaan yang murni, sesungguhnya itu adalah gereja yang benar di mata Allah. Dan setiap warganya harus memandang kepada Kristus yang tersalib. Sebab warga jemaat yang baik, tentu Roh Kudus akan memampukan untuk tetap bergantung kepada Allah. Oleh karena itu, saudara-saudari, janganlah kita menilai gereja yang sukses dari ukuran atau pandangan duniawi saja. Sebab jika hanya berbicara atau membanggakan apa yang nampak di mata, maka hal itu adalah dosa yang menduakan Kristus, dan kita akan lupa bahwa sesungguhnya kita adalah bait Allah yang dibangun dan didirikannya lewat kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Artinya, mengenai gereja yang paling utama adalah iman. Sama seperti yang Yesus katakan bahwa bangunan rumah ibadat yang mewah itu akan Yesus runtuhkan dan kembali dibangun dalam kurun waktu 3 hari. Artinya, bait Allah yang sesungguhnya adalah kita. Kita adalah tubuh Kristus. Setiap orang yang menerima Injil, tubuh dan darah Kristus, dan yang telah dipersatukan lewat baptisan kudus, maka firman itu akan mempersatukan kita dengan Allah. Allah mempersatukan dirinya dengan kita dan berdiam di dalam hati kita masing-masing. Oleh itu, dapat kita nilai bahwa tolak ukur gereja yang bertumbuh adalah jika di dalamnya terdapat orang-orang yang seia sekata di dalam iman, sepadan dengan Kristus sendiri, baik dari kasih dan kesetiaannya, serta dari hidupnya dalam pelayanan, sebab setiap pelayan dan jemaat harus menghidupi pelayanan Injil. Sebab pelayanan gereja akan sukses jikalau seluruh warganya setia di dalam Injil dan menjadikan hidupnya untuk menginjili lewat karakter, pola pikir, pola hidup setiap hari. Sebab itu adalah penginjilan yang hidup yang membuat kita menjadi contoh bagi orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Lewat perbuatan kita, orang harus mengenal bahwa kita adalah milik Kristus. Marilah kita tetap hidup di dalam firman-Nya dan buktikanlah bahwa kasih Kristus telah nyata dalam hidup kita. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita. Amin.